Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Saudara, dikatakan di sini ya, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba atau orang merdeka, kalau ia berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ya, mungkin kita bertanya kenapa ada dikatakan hamba atau orang merdeka. Pada zaman dulu saudara, hamba atau budak itu ya kastanya berbeda dengan orang yang merdeka. Seseorang yang terjual sebagai budak itu kastanya lebih rendah dan orang lain memandangnya sebagai orang-orang yang hina. Ya, karena dia miskin, akhirnya dia nggak bisa mungkin membiayai hidupnya, membayar hutangnya, akhirnya dia menjual dirinya menjadi budak. Mengabdi, bahkan dia kehilangan hak atas hidupnya. Pada zaman dulu kalau budak itu sudah dibeli, maka dia sudah tidak ada hak lagi bahkan atas hidupnya sendiri. Jadi ya makanya ada istilah budak, hamba dan orang merdeka. Dikatakan di sini firman Tuhan berkata, kamu tahu bahwa ya setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dari sini kita tahu bahwa saudara ya di hadapan Tuhan itu tidak ada kasta. Mau itu budak, orang miskin, orang kaya, siapapun dia ya di mata Tuhan semua itu sama. Kalau manusia membeda-bedakan maka Tuhan tidak seperti itu. Makanya kita belajar untuk tidak membeda-bedakan manusia. Kenapa saudara? Karena dikatakan dengan jelas di sini sekalipun dia budak, dia hamba. Kalau dia berbuat hal yang baik maka dia akan menerima upahnya atau balasannya dari Tuhan. Ya, sebaliknya, sekalipun kita ini orang merdeka, bos, tuan atau siapapun, ketika kita melakukan kejahatan maka kita juga akan menerima balasannya dari Tuhan. Tidak peduli siapa kita hari ini, yang Tuhan lihat adalah apakah kita ini melakukan kebenaran, melakukan kebaikan atau kita melakukan kejahatan. Ya, jelas di sini dikatakan siapapun dia, hamba atau orang merdeka, kalau dia melakukan sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dalam perikop ini, kalau kita baca dari atas itu berbicara tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para manusia. Ya, di sana dikatakan, hai anak-anak taati orang tuamu, hai orang tua jangan sakiti hati anakmu, hai hamba-hamba ya lakukan tugasmu seperti untuk Tuhan bukan seperti untuk manusia. Jadi banyak hal yang dibahas di sini. Tapi saya hanya menggarisbawahi saudara, siapapun kita hari ini, mari kita rajin melakukan kebaikan. Ya, tapi bu saya itu berbuat baik di kantor, tapi bos saya nggak pernah lihat. Justru teman saya itu yang suka cari muka, dia yang dipuji-puji. Ndak apa-apa saudara. Orang cari muka sama bos, yang dia dapat hanya upah dari bos. Tapi kalau kita ini berkenan di hadapan Tuhan, kita cari muka sama Tuhan, maka kita terima upah dari Tuhan. Saya mau tanya, upah dari Tuhan sama upah dari bos besaran mana? Tentu besaran yang dari Tuhan. Makanya di sini dikatakan, ya teruslah berbuat baik karena upah itu engkau terima dari Tuhan. Ya, engkau akan mendapat upah dari Tuhan dikatakan di sana. Balasannya itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Ya, tapi saya nggak dilihat bu, kalau saya itu ya di kantor melakukan ini nggak ada yang lihat, nggak apa-apa orang nggak lihat. Yang penting itu Tuhan melihat. Seringkali kita pikir, waduh kalau manusia nggak lihat, lalu bagaimana nanti saya dapat nama baik, saya dapat ini saudara. Tuhan itu tidak buta, Tuhan itu tidak tuli, dan Tuhan itu tidak perlu direkayasa. Saat kita melakukan kebaikan dengan segenap hati, kita melakukannya bukan untuk manusia saja tapi untuk Tuhan. Maka Alkitab berkata, segala yang kita lakukan untuk Tuhan, segala kebaikan yang kita lakukan, kita akan menerima balasan dari Tuhan.
Ya, makanya seringkali kita lihat kok itu orang hoki banget ya. Kita nggak tahu, mungkin dia pernah berbuat kebaikan apa yang akhirnya Tuhan balas hari ini. Jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan kepada orang saudara. Ya, marilah kita mau terus belajar. Untuk kita ini ya mau selalu menjadi agent-agentnya Tuhan yang membawa kebaikan bagi orang lain. Ya, apapun itu, sekecil apapun itu. Ya, kalau yang punya uang kau berbuat baik dengan uangmu. Kalau engkau hanya punya tenaga, berbuat baiklah dengan tenagamu, tolong orang lain. Mari kita setiap hari menghitung kebaikan apa yang sudah aku lakukan hari ini bagi orang lain. Ketika kita itu melakukan kebaikan maka Tuhan itu tidak pernah tutup mata. Dikatakan ya dia yang akan membalasnya. Engkau akan mendapatkan balasannya dari Tuhan.